Ya, selamat pagi, salam semangat dan salam bahagia untuk kita. Ya, ini adalah waktu pertama kali aku bisa membagikan cerita di pagi hari. Bukan sebuah kebetulan. Earlier waking up, ya. Karena sebelumnya aku pakai waktu malam untuk berbagi cerita. Nah, aku pakailah waktu ini untuk bisa bercerita. Ya, ada satu waktu dan tempat yang mengingatkan aku pada percakapan dengan dua teman tentang it's okay to be not okay. Ya. Dan itu ada keterkaitannya dengan hidup tentunya, ya. Adalah meminta kita untuk bicara jujur dengan kondisi dan atau situasi kita, gitu. Nah, dengan itu aku lihat ada tampil di layar mesin pencarian Google buku yang berjudul dengan Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, ya, karya Richard Carlson. Nih, kemudian cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita. Dan sebenarnya ini adalah kategori buku yang membuat kita untuk berefleksi terhadap masa lalu dan juga future, gitu. Nah, dan di sini aku punya catatan kecil yang ternyata memiliki hubungan dengan kesimpulan yang dia buat di akhir halaman atau di sampulnya, ya. Tapi aku baru sadar pas saat selesai membaca si buku, gitu. Nah, jadi di situ ada dia bilang begini, banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi kita memperlakukan sebagai masalah besar. Sebenarnya dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar, gitu. Kemudian ada poin-poin di sini di akhir halaman disampaikan berdamai dengan ketidaksempurnaan, ya. Kemudian stop atau jangan menginterupsi atau memutus kalimat orang lain, ya, berulang kali di beberapa halaman disebutkan ini. Terus berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan ceritakan hal itu kepada siapapun. Jadilah pendengar yang baik. Jangan lupa hidup bukanlah keadaan gawat darurat. Tahan keinginan untuk cepat-cepat melontarkan kritik, ya, hampir berkaitan juga dengan interupsi yang nomor 2 tadi. Tetaplah merasa nyaman meskipun tidak mengetahui sesuatu. Berhentilah menyalahkan orang lain. Istilah hidup dengan kasih sayang, percayailah intuisi kita. Dan itu ada di halaman terakhir, ya. Intuisi, dia bicara itu. Dan lagi-lagi dia selalu emphasize kita untuk how to appreciate when someone is talking to us, gitu. Kita stop interrupting, gitu. Dia minta biarkan dia selesai cerita, tahan diri untuk memberhentikan pembicaraannya, gitu. Biar dia selesaikan dulu. Di bagian yang lain dia juga mau sampaikan dengan segeralah mengungkapkan cinta terhadap orang lain, gitu.
Itu pasti adalah sesuatu yang bisa membuat kita untuk berterapi diri, mencintai diri juga. Tapi di halaman ini nih ya, ada dua bagian yang akan aku bagikan di bagian ke-68 lah. Bersedialah belajar dari teman-teman dan keluarga. Sometimes kita lupa untuk bicara atau memintai orang terdekat kita menilai diri kita karena kita malu. Ya, itu ya bagian 68. Terus yang berikutnya itu adalah ada bagian pada halaman 97. Pikirkan saja urusan Anda sendiri saja. Atau dia bilang stop untuk memikiri urusan orang lain, karena masalah kita sendiri pun belum selesai dulu urusan kita. Bagian ke-97 dia bilang begini, pikirkan urusan Anda sendiri saja ya. Banyak ya orang yang meminta kita sebuah solusi terhadap masalah hidupnya dia, itu dengan segeranya kita seolah-olah menjadi tabib masalah ya, padahal masalahnya juga banyak. Sometimes we need to push ourselves back gitu, bawang diri kita untuk mundur. Karena itu akan membuat kita jadi berlelah diri juga menghadapi masalah orang lain padahal bukan masalah kita gitu ya. Cuman ada di bagian ke-96 oleh Mr. Richard Carlson ini ya tidak mengurangi esensinya, tapi itu bicara tentang salah satu prinsip spiritual yang paling dasar dalam banyak filosofi adalah gagasan untuk membuka hati kita pada apa yang ada, ketimbang memaksakan hidup berlangsung seperti apa yang kita inginkan. Gagasan ini sangat penting karena kebanyakan konflik batin kita berasal dari keinginan untuk mengendalikan hidup, mendesak agar hidup harus berbeda dengan yang sudah ada ya. Tetapi hidup tidaklah selalu atau bahkan jarang menjadi seperti apa yang kita inginkan. Hidup akan semakin berjalan sebagaimana adanya. Semakin besar rasa pasrah diri kita pada kebenaran saat ini, semakin besar kedamaian yang ada dalam pikiran kita. Yap. Aku tidak menolak kalimat ini, ya. Tapi akan lebih tepat sini dia bisa tuliskan sebagai berserah ya, semakin besar pada rasa berserah diri gitu. Jadi soften saja. Dan terima kasih Mr. Richard Carlson dengan buku bestseller ini. Ini banyak mengajari aku untuk healing self juga. Ini juga harus baca ini, keren, mantap. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semangat terus, maju terus ya. Bertambahlah nilai diri terus, itu juga dari sini. Dadah.